Kita syukur dan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali kami pada yang memberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita itu sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita berikan kajian rutin kita pada pagi hari. Mudah-mudahan seluruh apa yang amalnya kita diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk beliau yang mendapatkan syafaat dan beliau pada akhir hayat Allah ya Rabbal alamin. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita membaca kajian pada pagi hari ini, membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Wa ala alihi wa billahi shalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk tema kajian kita pada pagi hari ini dengan tema perkataan yang mengantarkan ke surga, ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Prof. Ustaz Muhammad Al-Mikir Syekh beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat untuk beramal saleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat untuk sholat subuh berjamaah di masjid, nikmat untuk zikrullah, dan nikmat untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan nikmat-nikmat amal saleh yang Allah himpun dalam kehidupan kita hari ini kelak menyelamatkan kita dari penyesalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat 12 di surat As-Sajdah yang saya baca di muqaddimah tadi, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya kamu melihat betapa mengerikannya orang-orang yang berdosa dihadapkan kepada Allah, wajah mereka tertunduk penuh penyesalan. Mereka mengadu, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar seluruh kebenaran ayat-Mu, maka kembalikan kami ke dunia agar kami sempat beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin kalau dikembalikan ke dunia menjadi orang-orang yang beramal saleh. Jadi penyesalan terbesar hari itu adalah karena ingin kembali beramal saleh. Maka mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita ukir di dunia hari ini kelak menyelamatkan kita dari penyesalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema pengajian subuh kali ini adalah aqwalun tudkhilukal jannah. Perkataan-perkataan yang mengantarkanmu ke surga. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama. Apa sebabnya? Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita bisa menyimpulkan bahwa cita-cita besar salafun as-salih tidak lain tidak bukan adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dialog yang menghiasi para sahabat dengan Rasulullah SAW adalah pertanyaan bagaimana meraih surga. Di antaranya kita bisa lihat dialog antara Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar." Ya Rasul, jelaskan kepadaku amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an syai'in azim, sungguh kamu telah menanyakan sesuatu yang besar. Jadi perkara yang menyangkut surga ini adalah perkara yang sangat besar, lebih besar dari apapun yang kita cari di muka bumi ini. Maka kata Nabi kemudian, wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Itu mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan kiat-kiatnya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasumu ramadan, wa tahujjul bait. Caranya kamu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kamu mendirikan sholat, kamu membayar zakat, kamu berpuasa Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi, as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar wa salatur rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai yang membentengi manusia dari keburukan. Maka kalau kita berpuasa, terutama di bulan Ramadan, kita akan mendapati bahwa diri kita merasa berat untuk melakukan keburukan. Begitulah puasa itu menjadi benteng, perisai bagi manusia dari keburukan-keburukan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan keburukan, memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Maka di antara manfaat sedekah adalah menghapus kesalahan-kesalahan. Sedekah itu manfaatnya 3 dimensi sekaligus. Di dunia bermanfaat,
di alam barzakh bermanfaat, hingga di hari kiamat kelak manfaatnya besar. Maka yang disesali manusia dari seluruh amal-amal solehnya adalah sedekahnya. Maka Allah mengkisahkan dalam surat Al-Jumu'ah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan sebagian yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Maka salah satu dari kalian berkata, ya Allah, akhirkan ajalku sejenak saja agar kami sempat bersedekah. Mengapa yang disesali dari sekian banyak amal saleh kok sedekahnya? Para ulama menjelaskan, setiap manusia ketika didatangi kematian, maka mereka menyesali kekurangan mereka dalam ibadah kepada Allah. Mereka menyesali kekurangan mereka dalam salat, dalam puasa, dalam membaca Al-Quran, dalam menghadiri majelis ilmu, termasuk sedekah. Tapi mengapa yang disebutkan dalam ayat itu hanya sedekah? Karena nanti Allah tampakkan pahala sedekah begitu besar di hari kiamat. Bahkan ada orang diselamatkan oleh Allah dari neraka disebabkan sedekahnya. Ada orang dinaungi oleh Allah disebabkan sedekahnya. Maka setiap orang hari itu menyesal mengapa dulu tidak bersedekah. Jadi kata Nabi, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan dosa, kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Lalu pintu kebaikan berikutnya kata Nabi, wa sholatur rajuli fi jawfil lail, salatnya seseorang di tengah malam. Lalu Nabi membaca, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka munajat kepada Allah dengan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka menginfakkan sebagian yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka Allah jelaskan di antara pahala yang diperoleh oleh orang yang melakukan kebaikan itu dalam ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah seseorang mengetahui balasan apa yang Allah siapkan untuknya berupa balasan yang menyejukkan hati. Maka dalam tafsirnya disebutkan, di antara pahala yang Allah siapkan untuk mereka yang ahli tahajud adalah Allah karuniakan kepada mereka bidadari. Maka seorang salaf dalam tidurnya bermimpi bertemu bidadari. Mimpinya orang saleh itu termasuk mubasyirat, kabar gembira. Jadi orang saleh mimpi ketemu bidadari. Kita hari ini mimpi ketemu kuntilanak. Itu bedanya. Maka dia bercerita, ra'aitu imra'atan laisat min nisa'id dunya. Aku melihat dalam mimpiku seorang wanita yang cantik jelita, tapi dia bukan berasal dari penduduk dunia. Fasa'altu laha,
Man anti? Aku bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Faqalat ana haura. Dia berkata, aku ini bidadari. Maka ulama itu berkata, zawwijini nafsaki, menikahlah denganku. Maka bidadari itu menjawab, ikhtibni ila sayyidi wa amhirni, khidbahlah aku kepada sayyidku dan berikan mahar kepadaku. Maka ulama itu bertanya, wa ma mahruki, maharmu apa? Qalat tulut tahajud, maharku adalah tahajud yang panjang. Jadi kalau bapak-bapak di Masjid Asy-Syuhada panjang tahajudnya, maka insya Allah nanti Allah karuniakan bidadari, ya. Ini pintu-pintu kebaikan. Lalu kata Nabi berikutnya, ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dzirwati sanamih. Maukah aku beritahu kamu tentang pokoknya agama, tiangnya serta puncaknya? Maka Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam, pokoknya perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyimpulkan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, maukah kamu aku tunjukkan perkara yang menghimpun seluruh kebaikan tadi? Maka Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasul. Kata Nabi, ya, fa akhadha bilisanihi, Nabi memegang lisannya. Kuffa alaika hadza, kamu kendalikan olehmu ini, ya, maksudnya apa? Lisanmu. Maka Mu'adz merasa heran, ya Rasulullah, wa inna lamu'aqabuna bima naqul. Ya Rasul, apakah kami nanti diazab oleh Allah hanya karena perkataan kami? Ya, seolah-olah makna pertanyaannya Mu'adz ini, perkataan itu sesuatu yang ringan. Masa kita diazab oleh Allah hanya karena kalimat-kalimat kita? Maka Nabi menjawab, sakilatka ummuk wa hal yakubbun nas fi nari jahannam ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka Mu'adz, bukankah nanti banyak manusia dilempar ke dalam neraka jahannam, diseret wajah mereka, sebabnya tidak lain tidak bukan adalah perkataan-perkataan mereka, ujung-ujung lidah mereka. Maka dari hadis ini kita mendapati isyarat betapa lisan kalau kita kelola dengan baik, maka itu menjadi sumber kebaikan yang menghimpun seluruh kebaikan dalam agama. Makanya ketika Nabi menyimpulkan seluruh kebaikan dalam agama, kata Nabi, kendalikan olehmu ini. Sebaliknya, kalau lisan tidak kita kendalikan, maka dia bisa menjadi pengantar kita terjerumus ke dalam neraka, ya. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah ketika ditanya, ya, tentang perkara yang banyak menjatuhkan manusia ke dalam neraka, wasu'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nar, Rasul ditanya, apa faktor terbesar yang banyak menjatuhkan manusia ke dalam neraka? Maka beliau menjawab, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan.
Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas apa perkataan-perkataan yang mengantarkan kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang ringan untuk diucapkan. Apa sebabnya? Ulama menganalisa kalimat la ilaha illallah ini hanya membutuhkan gerakan lisan. Bapak Ibu praktekkan la ilaha illallah, hanya membutuhkan gerakan lisan kita. Dia tidak membutuhkan bantuan bibir ataupun lainnya. Ini rahmat dari Allah. Terkadang manusia ketika didatangi kematian, maka dia mengalami sakarat. Sakarat itu berat. Dalam riwayat disebutkan saking beratnya, lebih berat dibanding ditusuk 300 pedang. Berat apa tidak, Pak? Ya. Maka terkadang saking beratnya sakarat, bibir manusia tidak bisa digerakkan. Bagaimana dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Dia masih bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah hanya dengan lisannya. Tapi ternyata meskipun ini kalimah yang mudah diucapkan, terkadang seseorang di akhir hayatnya sulit untuk mengucapkannya. Apa sebabnya? Karena yang menentukan saat itu bukan kecerdasan kita, bukan hafalan kita, bukan titel pendidikan kita, bukan gelar-gelar kita, tapi yang menentukan hari itu adalah amal-amal kita. Orang yang hidupnya membiasakan la ilaha illallah, maka di akhir hayatnya dia pun akan mudah mengucapkannya. Maka ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama yang banyak terjadi di tengah kehidupan manusia. Apa kaidah itu? Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan sesuatu, maka dia pun akan diwafatkan oleh Allah di atas sesuatu itu. Terkadang kita iri melihat saudara kita wafat dalam keadaan begitu indah. Saat dia sedang sholat, bahkan saat sujud, kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, dia diwafatkan oleh Allah. Saat baca Quran, dia berinteraksi dengan kalamullah, dia merasakan indahnya kalam Allah, lalu diwafatkan oleh Allah. Mengapa dia wafat dalam keadaan begitu indah? Karena itulah mayoritas isi kehidupannya. Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan sesuatu, dia akan diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya. Sebaliknya, terkadang kita merasa takut melihat saudara kita wafat dalam keadaan yang memprihatinkan. Lagi minum khamr keselak mati, lagi judi kalah mati. Mengapa ada manusia wafat dalam keadaan yang begitu memprihatinkan? Karena itulah mayoritas isi kehidupannya. Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan sesuatu, dia akan diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah menarik dari seorang ulama ahli hadis, namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini gurunya para ulama, murid-muridnya pun jadi ulama besar. Di antaranya ya Imam Hatim Ar-Razi. Ketika Abu Zur'ah Ar-Razi
mengalami ihtidhar, ajal sudah dekat, maka murid-muridnya mendatangi beliau, murid-muridnya duduk di sekitar beliau, muridnya merasa segan untuk mentalkin beliau la ilaha illallah. Apa sebabnya, Pak? Yang mau wafat ini bukan orang sembarangan, ulama besar ahli hadis. Masa untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah harus diajari, ya. Tapi karena ini sunnah Nabi yang harus ditunaikan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang mau wafat di antara kalian itu dengan la ilaha illallah. Ini sunnah Nabi yang harus ditunaikan. Maka murid-muridnya berinisiatif, begini saja. Beliau ulama ahli hadis, beliau sangat mencintai hadis-hadis Nabi. Kita bacakan hadis tentang keutamaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat. Maka dibacakan hadis lengkap berikut sanad-sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Belum selesai sanadnya dibaca, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi langsung merespon, ya, bantu aku duduk, ya. Jadi begitu dengar hadis langsung frekuensinya nyambung. Apa sebabnya, Pak? Karena kecenderungannya, kecintaannya adalah hadis-hadis Nabi. Seperti bapak mencintai musik, begitu ada musik bunyi langsung jarinya gerak, kakinya gerak, ya. Maka manusia itu berdasarkan kecenderungannya. Ulama besar ini kecenderungannya hadis-hadis Nabi, baru dibacakan sanadnya, sinyalnya langsung nyambung. Bantu aku duduk, maka dibantu duduk. Beliau melanjutkan hadis tadi. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Begitu sampai pada kalimah la ilaha illallah, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia diwafatkan oleh Allah, ya. Jadi enggak cuma mengucapkan la ilaha illallah, bahkan berikut hadisnya. Apa kelanjutan hadis yang terputus tadi? Dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kalimah la ilaha illallah ini kalimah yang dahsyat. Kalau langit bumi beserta isinya ditimbang, dibandingkan dengan kalimah la ilaha illallah, lebih berat mana, Pak? La ilaha illallah. Maka Nabi Musa pernah memohon kepada Allah, ya Allah, beri aku amalan khusus yang mendekatkanku kepadamu. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, setiap hambamu juga mengucapkan kalimah ini. Maka kata Allah, wahai Musa, kalau langit bumi beserta isinya diletakkan di satu timbangan, la ilaha illallah di timbangan lainnya, maka tentu lebih berat la ilaha illallah. Di antara keutamaan kalimah ini menyebabkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia meraih syafaatmu kelak di hari kiamat? Maka Rasulullah mengomentari Abu Hurairah sebelum memberikan jawaban.
laqad dzanantu annahu la yas laqad dzanantu alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Wahai Abu Hurairah, aku memang sudah yakin tidak akan ada yang menanyakan pertanyaan ini yang mendahului kamu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat bagaimana kesungguhanmu terhadap hadis-hadisku. Jadi Rasulullah memuji Abu Hurairah. Abu Hurairah ini manusia yang bersungguh-sungguh terhadap hadisnya Nabi. Maka yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. Lebih dari 5.000 hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Maka Nabi kemudian baru memberikan jawaban, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya. Bagaimana syafaat itu? Ya, di antara syafaat di hari kiamat adalah syafaatul uzma, syafaat yang agung yang hanya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Manusia mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat. Maka nabi-nabi itu menjawab, lastu laha, aku tidak berhak memberikan itu, ya. Kata Nabi Isa, pergilah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersujud kepada Allah 4 kali. Nabi bersujud ke hadapan Allah, minta diizinkan memberi syafaat kepada umat manusia. Maka pada sujud yang keempat, apa kata Nabi? Ya Rasulullah, ya Rabb, ya, i'zan li fi man qala min ummati la ilaha illallah. Ya Allah, beri aku izin untuk memberi syafaat kepada setiap umatku yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah kemudian menjawab, bi'izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna min ummatika man qala la ilaha illallah. Wahai Muhammad, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kebesaranku, aku akan mengeluarkan setiap umatmu dari neraka mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana dahsyatnya kalimah ini, ya. Dalam hadis yang panjang kata Nabi, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Sungguh nanti Allah akan membebaskan salah satu dari umatku di hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya. Fayansyuru lahu tis'an wa tis'ina sijillan. Allah memberi kepada setiap manusia hari itu 99 catatan. Kullu sijillin maddul basar. Setiap lembar catatan itu sejauh mata memandang. Maka tertulis dalam catatan itu seluruh amal dalam kehidupan kita. Maka tidak ada manusia dihukum oleh Allah kecuali setelah diminta mengkonfirmasi catatan amalnya. Allah memberi 3 pertanyaan. Hal tungkiru min hadza syai'a? Dari semua catatanmu ini, adakah yang kamu ingkari?
Setiap yang ditanya menjawab la ya Rabb, tidak ya Allah. Ini benar semuanya. Tanggal sekian jam sekian saya melakukan ini, tanggal sekian jam sekian saya melakukan ini. Tercatat rapi sekali. Maka Allah bertanya yang kedua, hal zalamaka katabati, apakah malaikat yang aku tugaskan mencatat amalmu menzalimimu? Lagi-lagi dia menjawab la ya Rabb, tidak ya Allah. Maka Allah bertanya yang ketiga, hal laka hujjah, apakah kamu punya argumen? Orang di dunia ini kalau salah, argumennya panjang kali lebar kali tinggi, nggak habis-habis ya. Apalagi orang yang pandai bersilat lidah ya. Sudah salah nggak merasa salah, bahkan bisa membalikkan seolah-olah yang salah itu yang nanya. Ini di dunia. Tapi kalau di akhirat, setiap manusia ditanya oleh Allah tidak punya argumen sama sekali. La ya Rabb, aku tidak punya argumen. Maka orang ini pesimis. Apa sebabnya? Seluruh catatannya merah. 99 catatan isinya merah semua. Kalau ada santri Pak, dapat rapot, baru buka halaman depan merah semua. Kira-kira santri itu pesimis apa optimis Pak? Ya, maka dia nggak berani buka halaman berikutnya karena pasti yang dicoret lulusnya. Maka orang ini pesimis. Tapi Allah mengingatkan, innalaka indana hasanatan wahidah. Kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Ketahuilah, hari ini tidak ada kezaliman sama sekali atasmu. Apa kebaikan orang itu? Dia pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka diberikan kepadanya bitaqah, fayuqta lahu bitaqah, diberikan kepadanya kartu maktubun fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tertulis di situ asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang ini masih pesimis. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah amama hadhihi sijillat. Apalah gunanya satu kartu ini dibanding di hadapan lembaran catatan yang semuanya merah ya. Maka ini satu-satunya kartu yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Kartu apapun yang Bapak miliki hari ini, begitu kita diwafatkan oleh Allah, ada manfaatnya atau tidak Pak? KTP, SIM, ATM ya. Kartu apa lagi? Kartu sehat, kartu pintar ya. Begitu kita wafat, ada manfaatnya atau tidak Pak? Tidak berlaku. Maka ada satu kartu yang nanti manfaatnya hingga hari kiamat. Kartu yang di situ tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka fayudau as-sijillat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin ukhra. Diletakkan catatan yang 99 itu di satu timbangan. La ilaha illallah ya, kartu yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di timbangan yang lain. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka catatan-catatan tadi kalah oleh kartu yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kalimah yang mengantarkan kita meraih surga Allah? Yaitu asyahadah
bil wahdaniyah thalatha marrat. Kesaksian tentang keesaan Allah sebanyak 3 kali. Dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala haddatsana Salman Al-Farisi. Kata Abu Hurairah, Salman Al-Farisi bercerita kepadaku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan Allahumma inni ushiduka wa ushidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushidu man fis samawati wa man fil ard annaka anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Siapa yang mengucapkan sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku mempersaksikanmu dan mempersaksikan malaikat-malaikatmu dan malaikat pemikul arasmu, dan aku mempersaksikan penghuni-penghuni langit dan penghuni bumi, ya maksudnya para malaikat, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain engkau, Maha Esa engkau, tidak ada sekutu bagi engkau, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Maka kata Nabi, siapa yang mengatakan itu, man qalaha marratan a'taqallahu thulutsahu minan nar. Siapa yang mengucapkan kalimah tadi 1 kali, Allah selamatkan sepertiga tubuhnya dari neraka. Wa man qalaha marrataini a'taqallahu thulutsaihi minan nar. Siapa yang mengucapkan itu 2 kali, Allah selamatkan 2/3 anggota tubuhnya dari neraka. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu kullahu minan nar. Siapa yang mengucapkan kalimah itu 3 kali, maka Allah selamatkan seluruh anggota tubuhnya dari neraka. Kira-kira mengucapkan kalimah yang saya baca tadi itu butuh waktu berapa jam, Pak? Hanya beberapa menit, 5 menit selesai. Tapi Masya Allah, keutamaannya besar. Kita hari ini terlalu banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi Allah sampai bersumpah demi waktu, ya, betapa manusia banyak terjatuh dalam kerugian ketika menyia-nyiakan waktu. Ini 5 menit cukup menyelamatkan kita dari api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu asy-syahadah bi khamsin ma'dudat. Kesaksian terhadap 5 perkara. Dalam sebuah hadis, fa'an Ubadah, dari Ubadah bin Samit, ya, Ubadah bin Samit ini sahabat yang berhijrah ke Palestina, bahkan wafat di Palestina, dimakamkan di Palestina. Jadi di antara kemuliaan Palestina ini adalah ardul ulama was salihin, negerinya para ulama, negerinya orang-orang salih, ya. Bahkan ardul anbiya, negerinya para nabi. Banyak nabi diwafatkan di sana, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimakamkan di, ya, Palestina. Maka di sana ada Madinah Khalil,
karena di situ ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ada makam para sahabat, di antaranya Ubadah bin Samit. Ya, dan di situ banyak ulama-ulama yang lahir maupun yang wafat di sana. Makanya perhatian terhadap Palestina ini adalah kewajiban kaum muslimin di seluruh dunia. Setiap kita hari ini wajib memperhatikan Palestina. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatun alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahu al jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimah yang Allah tiupkan pada Maryam, kemudian surga adalah hak, neraka adalah hak. Siapa yang mempersaksikan 5 perkara ini, maka Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Sekali lagi mengucapkan 5 perkara tadi, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatun alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq. Berapa jam, Pak? Enggak sampai 1 menit, ya. Tapi masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga dengan amalan lisan yang ringan tadi. Tapi sayangnya banyak manusia yang lalai, tidak mengerjakan, padahal ini amal yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu al-qaulus sadid, ya, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Perkataan yang jujur itu mengantarkan kita meraih surga Allah. Makanya kata Allah di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu menjadi sebab seseorang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Begitu dalam tafsir ayat ini disebutkan, Bapak Ibu kok membiasakan berbicara jujur, maka dengan sendirinya kita akan mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Makanya dalam hadis kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian membiasakan kejujuran, karena kejujuran itu mengantarkan kepada albir. Ya, apa albir itu? Al khairat al katsirah al wasi'ah. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang luas. Manusia kok lisannya jujur, maka insya Allah tangannya, kakinya, matanya, ya, akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, kata Nabi, hati-hati kalian terhadap kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kebohongan itu menjatuhkan manusia dalam kedurhakaan.
orang kok lisannya gampang bohong, maka lihat pasti perilakunya baik apa jahat, Pak? Jahat, karena lisannya mudah bohong. Maka kalau cari pemimpin, cari yang jujur apa yang pembohong, Pak? Cari yang jujur. Ya, begitu sunnah Nabi mengajari kita. Dan kedurhakaan ini kata Nabi, yahdi ilan nar, menjerumuskan manusia ke neraka. Maka ada kisah dari kalangan sahabat, ya. Ketika terjadi perang Tabuk, perang yang sangat berat, perang terakhir yang dijalani bersama Rasulullah SAW. Dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 700 km. Butuh perjalanan 15 hari. Pulang pergi sudah 1 bulan. Rasulullah menetap di Tabuk itu selama 20 hari. Jadi total 50 hari. Ringan apa berat, Pak? Berat. Ditambah lagi saat itu musim panas yang terik. Musim panas di sana itu berarti musim panen kurma. Maka semakin bertambah berat. Maka ada 3 sahabat yang mulia, ya, Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya tidak ikut perang Tabuk, padahal mereka bertiga ini sahabat yang mulia. Ketika Rasulullah pulang, ya, Nabi kalau pulang tuh nggak langsung ke rumah, tapi ke masjid dulu. Maka orang-orang munafik menyampaikan argumennya masing-masing. Saya tidak ikut karena begini ya Rasul, karena begini. Mereka berbohong. Tapi kemudian datanglah Ka'ab bin Malik. Dia jujur dengan keadaan dirinya. Ya Rasulullah, andaikan aku berbicara kepada orang selain engkau, mudah sekali aku bersilat lidah. Allah beri kemampuan aku untuk menyampaikan syair-syair yang indah, untuk berargumentasi. Tapi aku sadar ya Rasulullah, di hadapanku adalah utusan Allah. Kalau aku berbohong, pasti turun ayat memberitahumu bahwa aku berdusta. Ya Rasul, saksikan, aku tidak punya uzur sama sekali. Badanku sehat, bahkan saat itu aku punya 2 kendaraan. Jadi aku tidak ikut berperang ini, aku tidak punya uzur sama sekali. Kata Nabi, amma hadza faqad shadaq. Adapun yang ini dia jujur. Maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Rupanya Allah menghukumnya dengan hukuman yang berat, ya. Jadi jujur sekalipun pahit itu akibatnya selalu baik. Memang pahit, dia dihukum oleh Allah dengan hukuman yang berat. 50 hari 50 malam diisolasi oleh kaum muslimin. Salam nggak boleh dijawab, nyapa nggak direspon, ya, senyum nggak digubris. Kehidupan seperti ini ringan apa berat, Pak? Berat, ya. Ditambah hari yang ke-40 Rasulullah memberikan hukuman tambahan. Kata Nabi, perintahkan istri-istri mereka untuk meninggalkan mereka. Ini musibah di atas musibah. Sudah diisolasi kaum muslimin, hari ke-40 ditambah diisolasi para istri. Maka pada saat seperti itu datang surat dari kerajaan Ghassan yang beragama Nasrani. Aku dengar kalian bertiga diperlakukan begini dan begini oleh Muhammad dan sahabatnya. Datanglah ke kerajaan kami, kami akan berikan kedudukan yang bagus untuk kalian. Kata Ka'ab bin Malik, inilah ujian yang sesungguhnya. Maka surat itu dirobek lalu dibakar. Ka'ab jujur dengan taubatnya kepada Allah. Dia rela menerima resiko dari perbuatannya yang tidak ikut berjihad bersama Nabi. Maka pada hari ke-50 Allah turunkan ayat yang membebaskan mereka.
wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Allah menerima taubat mereka bertiga, bahkan kisah mereka bertiga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin di sepanjang zaman. Jadi perkataan yang jujur itu mengantarkan manusia meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa perkataan yang mengantarkan manusia meraih surga. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan keistiqomahan untuk mampu mengucapkan kalimah-kalimah yang mengantarkan kita meraih surga Allah. Dan sebaliknya, mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah dari kalimah-kalimah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.